Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Kau begitu baik Tuhan menemani kami dalam tidur kami sepanjang malam ini hingga pada pagi harinya dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar kami akan memulai renungan kami, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah ke dalam hati kami masing-masing. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Raksa Tuhan, penguasa penuh, seperti Allah kekal kuasanya, tiada taranya, kekal kuasanya yang tiada taranya. Bernyanyilah dengan bergemar, bersorak-sorai memuliakan Allah di sorga, bersorak-sorai bagi Allah di sorga. Renungan pada pagi hari ini Kamis 29 Mei 2025 diambil dari Efesus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya, bagi orang-orang kudus. Bapak dan Ibu sekalian, menurut teolog John Calvin, doa adalah sarana yang ditetapkan Allah untuk menerima anugerahnya. Hal ini tercermin dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus. Paulus mengungkapkan rasa syukur atas iman dan kasih jemaat tersebut, sambil mendoakan agar mereka semakin bertumbuh dalam pengetahuan dan hikmat. Ia menekankan betapa pentingnya berdoa bagi sesama, bahkan bagi mereka yang sudah kuat dalam iman. Bapak dan Ibu sekalian, Paulus memulai dengan ucapan syukur atas iman dan kasih jemaat Efesus. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia terus mendoakan agar mereka dipenuhi dengan hikmat dan pengetahuan akan Kristus. Ini mengajarkan bahwa meskipun kita telah menerima banyak berkat, kita tetap perlu berdoa agar berkat-berkat itu terus melimpah. Seperti Paulus, kita juga diajak untuk mengucap syukur atas iman orang lain dan berdoa agar mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, Paulus berfokus pada pertumbuhan rohani jemaat, bukan pada berkat-berkat materi. Ia berdoa agar mata hati mereka diterangi, sehingga mereka dapat memahami pengharapan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Doanya mengingatkan kita untuk menempatkan pertumbuhan rohani sebagai prioritas dalam doa. Rasul Paulus tidak berdoa agar jemaat dibebaskan dari kesulitan duniawi, melainkan agar pengertian mereka diperluas dan pengetahuan mereka bertambah-tambah. Ia menekankan bahwa pencerahan pengertian adalah cara Tuhan menyampaikan kasih karunia dan penghiburannya, sementara iblis berusaha merampasnya melalui hawa nafsu dan keinginan dunia. Amin. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, terangilah mata hati kami, agar semakin mengerti pengharapan dan kemuliaan Tuhan.
Amin. Takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Belas kasih dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kita pada hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.